Sekali lagi kami hari ini datang dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Apapun musim dalam hidup kami akan tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan memilih untuk tetap mengucap syukur. Karena iman kami kepadamu ya Tuhan. Tapi hari ini meminta Roh Kudus Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Buat sekali lagi kami mengerti isi hatimu. Buat kami sekali lagi mengerti apa yang menjadi kerinduannya buat setiap kami. Buat sekali lagi kami mengerti langkah apa yang harus kami ambil di waktu-waktu seperti ini. Dan hari ini Hamba percaya Tuhan, Kau bukakan mata kami, Kau bukakan telinga kami, Kau bukakan hati dan pikiran kami. Biar hari ini hanya suara-Mu yang terdengar lebih keras. Biar sekali lagi suara-Mu yang terdengar lebih keras daripada suara apapun di luar sana. Tapi hari ini sekali lagi Hamba minta ya Tuhan, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Karena sesungguhnya tanpa bantuan-Mu Roh Kudus kami tidak akan mampu dan kami tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tapi hari ini Hamba percaya Tuhan, Engkau akan berbicara. Karena satu patah kata dari-Mu itu yang akan mengubahkan hidup kami. Dan hari ini mau serahkan kebaktian dari ini ke dalam tangan-Mu. Ini mimbar-Mu, ini anak-anak-Mu, ini jemaat-Mu, ini acara-Mu Tuhan. Engkau boleh bebas lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, jamah dan lawat kami sekali lagi. Jangan ada di antara kami yang kebal dengan lawatan-Mu. Tapi hari demi hari kami merindukan perjumpaan pribadi dengan-Mu. Kami merindukan yang ilahi turun dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Nah, sekali lagi Hamba minta lingkupi tempat ini dengan hadirat-Mu. Dan Hamba tahu pribadi-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami berkata terus bekerja Tuhan. Karena kami siap untuk Engkau lawat. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom semuanya. Saudara, ini sebuah kehormatan saya boleh sekali lagi berdiri di depan saudara. Dan hari ini saya membawa akan pesan Tuhan yang hari-hari ini Tuhan taruh di hidup saya. Adalah bagaimana hari-hari ini Tuhan berkata, nak, ada banyak orang mengalami keletihan dalam hidupnya. Entah keletihan mungkin di jiwa, keletihan di roh. Tapi Tuhan berkata itu bahaya nak jika itu didiamkan. Dan ketika itu Tuhan beri saya judul From Strength to Strength. Karena saya percaya Tuhan akan bawa kita dari kekuatan kepada kekuatan lagi. From glory to glory. Tapi juga from grace to grace. Saudara, dan hari ini saya berdoa biar ketika saya menyampaikan firman Tuhan, biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Saya percaya biar sekali lagi kita pulang dengan keadaan dipulihkan dan diberikan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Mari kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 19. Ayatnya cukup panjang, 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Judulnya Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.
Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Elia, di mana hari itu dia menurunkan api dari langit. Dia membunuh ratusan nabi Baal. Tapi hari itu dalam sekejap, karena suara dari Isabel, suara dari ratu bangsa yang tidak bersunat, hari itu membuat Elia tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu drastis. Dari seseorang yang begitu perkasa, tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu drastis, membuat tiba-tiba dia sangat ketakutan, nyalinya menciut, dan lebih konyol lagi. Elia minta mati ke Tuhan. Saudara, dan hari itu mengapa hanya dalam tempo yang sangat singkat? Hanya karena ancaman seorang yang bernama Isabel membuat dia begitu mengalami perubahannya secara drastis. Karena hari itu Elia mengalami keletihan di jiwanya. Hari itu bahkan ketika Tuhan bertanya kepada Elia, Elia sedang apa kamu di sini? Dan dia menjawab, kalau saudara perhatikan sebenarnya jawabannya itu menunjukkan keletihannya. Bahkan hari itu dia berkata, aku seorang nabi, aku takut, aku mau dibunuh, aku ditinggalkan, aku sendirian. Dan dia mengasihani dirinya sendiri. Dan hari itu bahkan Elia tidak sadar bahwa jawabannya salah. Tuhan tanya lagi yang kedua kali dan Elia jawab yang sama persis. Dan tanpa Elia sadari, sebenarnya Elia sedang letih. Saudara, dalam pertanyaan saya hari ini sebelum saya mulai lebih dalam, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita mengikuti kegerakan Tuhan, terutama di akhir zaman ini? Apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan dalam waktu tahun-tahun terakhir ini? Apa yang kita alami, bagaimana dengan kita yang sudah menikmati lawatan dengan luar biasa? Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Ketika Tuhan mengagendakan yang lebih ajaib lagi, yang lebih besar lagi, apakah saudara masih mau untuk mengikuti dan mentaati perintahnya? Karena ketika saudara berkata, enggaklah sah, cukup, aku sudah terlalu sibuk, aku terlalu letih, artinya jiwa saudara mulai letih. Tapi hari ini saya berdoa, tidak ada di antara kita yang merasa letih. Percayalah, Tuhan akan mengagendakan begitu lebih banyak lagi, lebih ajaib lagi. Pastinya akan lebih sibuk lagi. Saudara, kadang saya berdoa ke Tuhan, Tuhan boleh gak sih waktu itu sehari bukan 24 jam, 3 kali 24 jam, saya bilang. Karena waktunya kok rasanya singkat, saya bilang. Butuh waktu yang lebih banyak ini Tuhan. Apalagi kau berkata 2 tahun ini harus gaspol, mentok. Tuhan, waktunya gak cukup, saya bilang. Tapi ada banyak orang yang sudahlah, sudah cukup 24 jam, sudah cukup waktunya. Tanpa kita sadari di dalam kita, jiwa kita ini mulai letih.
Apakah saudara masih mau? Atau saudara mungkin merasa letih karena merasa sudah berbuat banyak untuk kerajaan Tuhan. Tapi kenyataannya yang kita hadapi ketika kita sudah melakukan banyak hal, yang kita hadapi hanya masalah demi masalah. Masalah yang begitu meletihkan. Seakan-akan Tuhan tidak membela kita padahal kita sudah melakukan banyak perkara yang ajaib. Seakan-akan dari itu mungkin hari ini keuangan kita tidak pernah cukup. Mungkin hari ini masalah pasangan, keluarga, apapun pelayanan. Mungkin di pekerjaan jauh dari ekspektasi kita. Masalahnya terlalu banyak dan terlalu rumit. Dan membuat akhirnya kita merasa letih. Sampai di titik kita berkata, Tuhan berhenti. Tuhan, aku mau berhenti dari semua. Karena aku merasa letih. Hari itu jiwa Elia berubah begitu drastis. Karena dia sempat merasa bahwa segala perkara yang dia lakukan, segala perkara ajaib, semua yang dia alami, yang dia saksikan adalah karena jerih payahnya. Itulah kenapa aku sudah berbuat banyak untuk Engkau Tuhan. Aku sudah berbuat banyak. Tapi pada kenyataannya itu semua adalah pekerjaan roh semata. Saudara, ketika kita mengalami cinta mula-mula kita, apakah saudara masih ingat hari-hari itu? Pasti akan orang banyak berkata, masih. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara masih ingat siapa yang jadi WL hari itu? Saya rasa tidak. Apakah saudara masih ingat siapa hamba Tuhan yang khotbah hari itu? Hampir 90% saya pernah melakukan survei. Dan semua orang lupa siapa yang khotbah hari itu. Tapi yang dia ingat adalah pekerjaan roh semata yang terjadi dalam hidupnya. Hari itu saya mengalami perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan ketika saya umur 9 tahun. Ketika itu kebaktian seperti ini saya duduk di paling depan. Saya tahu papi saya yang khotbah tapi saya lupa khotbahnya apa. Saya bahkan tidak ingat hari itu suasana yang seperti apa. Tapi yang saya ingat ketika kita menyembah, kaki saya lemas ke bawah. Dan tiba-tiba saya bisa lihat ada pribadi yang datangi saya. Dan hari itu ketika saya lihat ternyata itu Yesus. Dan kalau saudara hari ini tanya ke saya papimu khotbah apa waktu itu? Saya nggak ingat. Waktu itu WL-nya, musiknya seperti apa, lagunya apa? Saya nggak ingat sama sekali. Yang satu-satunya yang saya ingat sampai sekarang adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan rohnya di dalam hidup saya. Saudara, itulah kenapa apapun yang kita lakukan sebagaimana lawatan terbesar yang kita mungkin pernah alami, mujizat yang pernah kita alami, sesungguhnya itu bukan karena jerih payah kita, tapi itu semua karena Tuhan. Saudara, saya dulu dengan junior punya obsesi kepingin mendoakan orang itu bisa rebah. Saudara, karena ketika kita lihat para hamba Tuhan, wah dulu 6 orang sakti-sakti. Kalau doain orang, saya masih ingat foto papi saya teriak, wah orang rebah. Wah. Sejak itu dari kecil saya punya obsesi mendoakan orang sampai orang itu rebah. Bukan obsesi yang baik tapi itu saya alami. Dan hari itu saya masih ingat di Kalimantan kita dengan junior, kita satu baris. Kita taruh kasur di belakang kita. Dan kita beberapa jadi jemaat, ada beberapa yang akan mendoakan. Kenapa dikasih kasur? Supaya kalau jatuh gak sakit. Jadi kita mulai siap-siap, junior mulai berbaris, kasurnya kita mulai tata rapi, saya mulai mendoakan satu persatu. Dan ketika saya doakan, saya tanya ke Bev, kerasa sesuatu enggak Bev? Enggak sah. Kerasa kepingin rebah enggak Bev? Enggak sah. Kritik-kritik? Enggak sah. Pengen jatuh rebah lemes? Enggak sama sekali sah. Yang aku kerasa kamu dorong-dorong aku, tapi aku tidak mau rebah sama sekali. Jadi dari itu saya coba lagi ke AL, saya coba lagi ke Dodo, saya coba lagi ke semuanya dan tidak ada yang rebah. Dan lalu kayak saya gantian, saya jadi jemaat. AL mulai doakan saya kerasa enggak El. Pengen rebah enggak sama sekali El. Kamu kerasa apa? Ngantuk El. Didoakan begini ngantuk. Dan itu obsesi kami. Dan bahkan kita pernah latihan cara merebahkan orang. Itu waktu kecil. Caranya bagaimana? Ketika kita mendoakan orang, tangan kita di atas, tapi badan kita rada geser ke samping, kaki kanan kita rada ke depan. Dan dalam posisi ini, saudara bisa men-smackdown siapapun. Karena orangnya akan berdiri persis di sini.
dan saudaranya perlu sat, maka orang itu akan rebah dalam hadirat Tuhan. Saudara, dan saya mengucap syukur saya belum pernah pakai jurus itu. Tapi saya pernah lihat orang pakai jurus itu di depan mata saya. Saudara. Kakinya saya bilang, wih kakinya. Saya bilang, mulai ke belakang dan dia mulai smackdown. Bam! Dan suatu hari papi saya kebaktian. Saudara. Papi saya undang saya, ayo ikut doain orang di depan sini. Saya sudah lumayan takut, tapi ayo kita cobalah, kapan lagi coba. Saya berhadapan dengan ibu-ibu, tante-tante. Saudara. Saya pegang kepalanya, syakarabas. Saya mulai dorong sedikit, syakarabas. Dan tanpa saya sadari, dorongan saya semakin kuat. Dan semakin kuat. Bam! Jatuh. Saya bilang, yes! Manifestasi. Yang terjadi berkebalikan. Itu bukan roh Tuhan, itu saya. Orangnya tante ini berdiri, dia maki-maki saya. Dia bilang, ngapain kamu barusan? Kamu dorong saya. Saya bilang, ampun tante, ampun. Saya bilang, enggak lagi ampun tante. Sudah ini cuma sekali aja pengen nyoba tante. Habis ini enggak. Dan tante marah-marah. Saya bilang, maaf ya tante ya. Ini lagi dalam hadirat, jangan marah-marah tante. Maaf. Hari itu saya kembali ke tempat kursi saya. Saya duduk dan saya bilang, selesai. Sudah enggak ada kayak gini-gini lagi. Itu mentraumakan buat saya. Saudara, ketika itu terjadi, saya sering kali mendoakan nanti tidak terjadi apa-apa. Apalagi mendoakan kesembuhan ilahi. Saudara, nama saya dipamang anak dari pendeta Petrus Agung Purnomo. Dan hari itu orang sakit, orang kanker, semua yang koma, semua stroke dibawa. Dan hari itu yang sembuh 0. Yang buta tetap buta, yang tuli tetap tuli, yang pakai kursi roda tetap pakai kursi roda. Yang sembuh, yang encok pegelinu, batuk, pilek sembuh. Tapi selebihnya enggak ada saya sembuh. Dan ketika papi saya dibawa pulang Tuhan, saya bilang, Lais, saya bilang, ini gimana? Dan saya masih ingat kita buat acara Bahtera di ICE waktu itu, 2016-2017. Enggak terlalu jauh dari setelah papi saya dibawa pulang Tuhan. Dan Bu Iin kasih saya mic. Dia berkata, Sasa, ayo kamu maju ke depan, sharing altar call dengan kuat. Saya bilang, saya tanpa pikir panjang saya bilang, siap. Saya jalan ke tengah. Dan saya masih ingat pemandangan itu. Ribuan, puluhan ribu orang menatap saya. Tapi hari itu yang saya tahu, bahkan hari ini saya lupa apa yang saya omongkan. Saya rasa seperti Tuhan menggerakkan mulut saya. Saya bicara tanpa saya mikir. Ketika itu saya bilang, siapa yang mau maju ke depan, lari ke depan. Karena saya pernah mengalami, saya undang orang maju ke depan, gak ada yang mau maju. Bahkan sampai sudah jangan malu, ayo maju ke depan. Gak, hari itu satu gereja tidak ada yang maju. Saya pulang, ibu gembalanya mencoba menghibur saya. Dia bilang, sebenarnya tadi tante mau maju, tapi tante malu. Tapi kuasa Tuhan kerasa kok tapi gak mau maju aja. Malu, saya bilang, tante jangan menghibur saya. Saya tahu itu tidak ada apa-apa. Dan itu gak apa-apa. Dan ketika itu saya gak tahu, saya mata merem. Sudah mudahkan maju ke depan. Dan refleks kelihatan di video, saya balik badan. Karena saya tidak mau melihat dan tidak mau malu di depan umum. Tapi ketika itu ribuan orang mulai maju. Saya mulai naik ke atas mimbar. Dan Tuhan mulai berkata, nak suruh mereka pegangan tangan. Saudara, sejujurnya kalau Tuhan suruh pegang tangan, itu menakutkan bagi saya. Bilang, Tuhan, kalau mereka tidak rebah, mereka tidak alami Tuhan, ini hanya akan sebuah lelucon dan orang akan menganggap saya lelucon. Dan terutama mereka akan menganggap engkau lelucon, Tuhan. Tapi hari itu bilang, lakuin lah. Suruh mereka pegangan tangan. Dan hari itu saya bilang, pegangan tangan dalam hitungan ketiga. Sampai sekarang masih ada videonya. Dan ini yang membuat hari demi hari saya tahu itu bukan tentang kita. Tapi itu semua tentang Tuhan. Ada 2 gadis perempuan di depan sini. Saya Tuhan bilang, pegang yang kiri. Saya pegang yang kiri. Di video terlihat jelas. Yang jatuh itu bukan yang saya pegang. Yang jatuh yang kanan. Dan ketika itu bam. Yang di sana saya lagi mau jalan. Tiba bam. Yang saya pegang sampai akhir berdiri. Tidak jatuh. Yang saya pegang. Dan ketika saya lihat video itu, wah kamu sakti ya, cakramu luar biasa. Cakra dari mana saya bilang.
Saya sudah ngumpulin cakra bertahun-tahun gak ngefek. Saya bilang, lihat dong videonya, saya pegang yang kiri, yang jatuh yang kanan. Saya bilang, itu bukti bukan karena tangan saya. Tangan saya cuma tangan ginuk-ginuk biasa. Tidak ada efeknya. Tapi hari itu yang saya lihat kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah. Dan hari itu ketika itu membuat saya sadar sampai hari ini. Apapun yang terjadi, mujizat apapun yang mungkin hari ini saya alami. Bahkan perkara-perkara ajaib yang saya alami, semua itu bukan karena saya. Tapi itu semua karena Tuhan. Bahkan hari ini saya berdiri di depan saudara, itu bukan karena kehebatan saya. Tapi itu semua karena Tuhan. Bahkan hari ini, beberapa hari yang lalu, persis 5 tahun kepergian papi saya. Dan sejujurnya ketika saya lihat flashback 5 tahun yang lalu, saya berkata, Tuhan, kalau engkau tidak jumpai aku saat itu, mungkin hari ini saya nggak akan jadi pengkhotbah. Saya akan mundur, mungkin bahkan saya ada di luar negeri dan saya tidak akan berkecimpung dengan pelayanan. Tapi hari ini saudara, yang saya alami, yang saya nikmati, semua saya tahu itu bukan karena saya, tapi itu karena anugerah Tuhan. Tapi detik kita merasa semua itu karena jerih payah kita. Kita merasa sebuah kebaktian tidak akan berjalan lancar jika tidak ada kita. Dan detik kita merasa itu semua karena jerih payah kita. Disitulah keletihan akan mulai masuk dalam hidup kita. Karena kita merasa kita yang berbuat. Kita yang melakukan. Kita yang bertanggung jawab. Tapi sesungguhnya semua itu karena anugerah yang dari Tuhan. Dan hari itu Elia melupakan dirinya hanyalah alat. Elia melupakan bahwa semua yang terjadi adalah karena Tuhan. Bahkan hari itu Tuhan coba kasih kekuatan dengan memberi angin sepoi-sepoi. Tapi hari itu jiwanya sudah terlanjur rusak. Dan ketika jiwanya terlalu rusak, dia terjerumus dalam mengasihani diri sendiri. Elia merasa dia adalah seorang diri. Dia berjuang menghadapi ancaman Isabel sendirian. Bahkan hari itu dia tidak menyadari bahwa ada 7.000 orang Israel yang berpihak kepada Elia. Tapi itu semua dia tidak bisa lagi melihat sisi yang baik dalam hal apapun. Karena keletihan dalam jiwa Elia sudah terlalu parah. Keletihan yang dia rasakan sudah terlalu parah. Saudara, dan inilah yang terjadi. Kalau saudara lanjutkan ke ayat yang 15 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Hari itu setelah jiwa Elia tidak tertolong. Hari itu ketika bahkan Tuhan tanya 2 kali dan Elia menjawab yang sama. Tuhan berkata, that's it, selesai. Jiwanya sudah gak bisa ketolong. Dan hari itu Tuhan memutuskan pengalihan tugas. Dan Tuhan berkata kepada Elia, urapi beberapa orang yang aku suruh termasuk Elisa. Saudara, karena rencananya dan kehendaknya itu harus tetap berjalan. Saudara, sebuah movement atau kegerakan rencana Tuhan itu seperti kereta yang tidak bisa berhenti. Jadi saudara mau berhenti mencoba menghalangi kegerakan Tuhan, itu tidak bisa berhenti. Itu rencananya pasti terjadi. Sudah seringkali karena kasih seperti Tuhan kepada Elia, karena kasih Tuhan tidak bisa memaksa Elia. Tuhan tidak bisa lagi memaksa Elia karena jiwanya terlalu letih. Dan itulah kenapa Tuhan itu sangat menghargai free will, kehendak bebas dalam hidup kita. Itulah kenapa warisan terbaik dari engkau Yusa adalah kita berkata, Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Sekalipun aku letih, seret aku Tuhan. Supaya aku tetap sampai kepada destiny dan panggilanku. Tapi hari itu karena kasih Tuhan tidak bisa memaksa Elia.
Dan akhir-akhirnya Elia pun tidak melakukan pekerjaan terakhirnya. Kalau saudara baca, dia tidak pernah mengurapi siapapun, termasuk Elisa. Dia hanya meninggalkan jubah, tapi dia tidak mengurapi siapapun. Pada akhirnya Elia tetap tidak menyelesaikan tugasnya. Kalau saudara tanya, terus kenapa dia bisa diangkat? Itu ada perhitungan Tuhan yang kita tidak pernah mengerti. Tapi hari itu yang saya tahu, akhirnya harus terjadi pengalihan tugas. Dan itulah kenapa keletihan yang didiamkan, itu akan membuat kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita dengan tuntas. Saudara, ada saya berdoa, jangan ada di antara kita yang merasa kuat tanpa Tuhan. Tapi ketika kita merasa letih, mari kita kembali ke Tuhan. Mari kita kembali ke Tuhan. Dan jangan didiamkan. Saudara, dan kita harus mengenali keletihan jiwa kita. Dan kita harus jangan mendiamkan setiap keletihan dalam hidup kita. Saudara, saya punya teman S2 psikolog dan saya tanya, apa sih ciri-ciri keletihan jiwa? Saya bilang, bagaimana caranya orang bisa tahu bahwa dia merasa letih secara jiwa dan bukan hanya letih di badan. Saudara, yang pertama dia berkata, orang-orang itu akan terasa draining. Draining itu seperti rasanya kayak selalu capek, apa-apa selalu capek. Sudah tidur 24 jam pun tetap capek. Lalu kemudian susah mengontrol emosi. Kalau senggol dikit pukul, senggol dikit bacok. Orang yang tidak bisa mengontrol emosi. Dikit-dikit emosi. Lebih sensitif, bukan hanya buat perempuan, tapi buat laki-laki juga sama. Saudara. Dia omongin, wah kamu kok kurusan hari ini kok cantik, wah. Ini mau pasti ada maunya ini, ada apa ini? Saudara, lebih sensitif. Saudara. Kalau saudara alami itu, artinya saudara mulai mengalami keletihan jiwa. Malas, padahal itu hal yang sepele. Saudara. Misal hari itu cuma diberikan perintah, ayo ya kita berdoa setiap hari 5 menit. Hal sepele, saudara. Hal yang mudah, hal yang ringan. Tapi kita males banget, saudara. Males, semuanya males. Tuh bilang, nak baca Alkitab 1 pasal aja. Aduh males banget tuh. Malas, padahal itu hal yang mudah. Dan tidak perlu malas-malasan. Tapi artinya kalau saudara alami itu, saudara sedang mengalami keletihan jiwa. Tugas kecil menjadi beban. Cuman disuruh mungkin angkat gelas. Yang kecil ini, yang ringan ini. Kita bilang, aduh berat. Ini berat banget ya, kayak ngangkat galon. Sudah semuanya kan saudara ngomel. Saudara kan hidupmu penuh dengan omelan. Susah untuk fokus. Keletihan di jiwa sampai ke fisik. Saudara, stres itu bisa menimbulkan banyak keletihan di fisik. Bisa sakit penyakit, macam-macam. Error dalam hal apapun, tetapi melebihi biasanya. Ketika tugas diberikan dalam hidup kita akan melakukan kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan. Karena keletihan dalam hidup setiap kita. Dan hari ini mungkin pertanyaan saudara, bagaimana caranya bisa pulih? Mari buka sama-sama Yunus 2 ayat yang ke-7. Yunus 2 ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Kalau dalam terjemahan New King James Version dikatakan, when my soul fainted within me, I remember the Lord. And my prayer went up to you into your holy temple. Hari itu dalam pengembaraannya Yunus, saudara. Hari itu Yunus diberikan perintah, dia tidak mau, dia mengembara sendiri. Dan dalam keletihannya, bahkan hari itu jiwanya bukan hanya letih tapi sampai fainted, pingsan. Bukan cuma letih tapi sampai pingsan. Tapi disitulah reaksi Yunus merubah segalanya. Firman Tuhan berkata, then I remember the Lord. Saudara, orang Kristen tidak kebal dengan yang namanya keletihan. Kita semua pasti pernah mengalami atau mungkin saudara ada di titik ini hari itu. Tapi saudara, reaksi kita terhadap keletihan itu akan mengubah segalanya. Reaksi kita kepada keletihan itu yang akan menentukan banyak hal dalam hidup kita. Apakah kita akan berhenti, kita akan terhentikan, atau kita akan memilih seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Yang ketika anak panah itu sebelum diluncurkan,
dia akan ditarik ke belakang, bukan ke depan, ke belakang. Ditarik apakah enak, gak enak. Seperti kita mau belajar split, ditarik itu gak enak, sakit. Tapi ketika kita tetap bertahan, karena kita percaya kepada sang pahlawan yang sedang memegang hidup kita. Ada satu titik dengan kekuatan tertentu, kecepatan tertentu, titik tertentu. Dia akan melepaskan anak panah itu dan kita akan meluncur lebih cepat daripada sebelumnya. Tapi sekali lagi, reaksi kita itu yang akan menentukan. Reaksi kita itu akan menentukan. Bisakah ketika kita mengalami letih, bahkan kita sudah hampir pingsan. Bisakah kita seperti Yunus, I remember the Lord. Sebelum saudara cari hamba Tuhan yang lain, sebelum saudara cari dengan solusi yang lain, bisakah kita mengingat kepada Tuhan kita? I remember the Lord. Karena ketika kita mencoba mencari dengan solusi yang lain, percayalah itu tidak akan membantu banyak. Ada orang berkata, kalau kamu keletihan secara jiwa, secara roh, kamu me time aja. Me time itu perlu, sudah betul. Tapi pertanyaan saya, berapa persen sih dari me time itu bisa menyembuhkan kita? Dari 100% keletihan, berapa persen me time melakukan yang kita suka itu bisa menyembuhkan kita? Karena yang saya alami adalah ketika saya coba melakukan apa yang saya suka, berenang, gambar lah, apalah, cari makan lah. Itu hanya bisa menyembuhkan saya cuma sebentar dan cuma sedikit, mungkin cuma 10%. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, I remember the Lord. Tuhan bisa memulihkan kita 100%. Dan satu-satunya cara untuk kita pulih, cuma hanya datang kepada Dia. Cuman hanya datang kepada Dia. Saudara, dan yang kedua, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya ambil dalam terjemahan The Message. Dia berkata, Paulus berkata, I quit focusing on the handicap. Aku berhenti melihat dan berfokus hanya kepada kecacatan dalam hidupku. Kelemahan dalam hidupku yang membuat aku letih. And began appreciating the gift. Dan mulai appreciate, mulai mengapresiasi, mulai mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Termasuk kelemahan dalam hidup setiap kita. Termasuk masalah dalam hidup setiap kita. It was a case of Christ's strength moving in on my weakness. Ketika kita bisa berhenti melihat kecacatan, kelemahan, masalah dalam hidup kita. Dan kita mulai bisa mengapresiasi semua yang kita punya hari ini. Termasuk kelemahan kita. Dan kita mulai mengucap syukur. Ada kekuatan Kristus yang masuk dalam hidup setiap kita. When you remember the Lord, ketika kita mengingat Tuhan. Dan kita mulai mengapresiasi semuanya. Kita bisa mengucap syukur dengan luapan ucapan syukur kita memilih untuk mengucap syukur. Disitulah ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam hidup setiap kita. Bahkan Paulus berkata, now I take limitation in stride and with good cheer. Dia berkata, aku mulai menerima semua batasan-batasan dalam hidupku. Kadang orang tuh merasa letih karena merasa kok kayak gini gak bisa, kok aku gak bisa begini, kok aku tidak bisa begitu, kok aku tidak bisa begini. Dan Paulus berkata, I take that limitation, aku mengambil semua itu. Bahkan hari itu with a good cheer, aku menjalaninya dengan sangat bahagia. This limitation that cuts me down to size, abuse, accident, opposition, and bad breaks. Dia berkata, semua masalah yang membuat aku lemah, semua masalah yang membuat aku letih, semua apapun masalah, problem apapun dalam hidupku. Dia berkata, I just let Christ to take over. Aku izinkan Yesus yang men-take over semua masalah dalam hidupku. Dan hari itu Paulus berkata, and so the weaker I get, semakin aku lemah, the stronger I become. Aku akan semakin kuat
Kenapa, saudara? Karena ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam hidup setiap kita. Tapi saudara, we need to let go and let God. Kita perlu mau lepaskan dan berserah. Saudara, gak mudah loh untuk berserah begini, itu gak mudah. Tapi saat kita bisa let go and let God to take over. Di saat kita bisa berserah dan kita menyerah. Dan kita mengizinkan Yesus untuk mengambil alih masalah dalam hidup kita. Disitulah ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam hidup setiap kita. Di saat semua badai yang kita lihat di depan kita. Dan kita mencoba mencari pelanginya dan mengucap syukur. Mungkin hanya karena pelanginya tipis kita tetap mengucap syukur. Disitulah ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam hidup setiap kita. Hari itu Elia terus mengasihani diri sendiri dan tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang dia punya. Tapi kenyataannya ucapan syukur bisa membuat kita mendapatkan kekuatan setiap hari. Dan hari ini saya sungguh berdoa, let Jesus take over. Jangan biarkan ada satu orang pun yang membuat kita lupa akan Tuhan. Tapi jangan biarkan ada satupun masalah yang kita berkata, Tuhan, biar aku aja yang atur, biar aku aja yang urus. Tapi kemudian kita melupakan bahwa sebenarnya ketika masalah kita menjadi masalah Dia Tuhan yang akan menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Dia Tuhan yang akan menolong, Dia Tuhan yang akan membela dengan cara dan waktunya yang jauh lebih elegan daripada cara kita. Tapi pertanyaannya, bisakah kita let go and let God? Izinkan Dia yang mengambil alih semua masalah, semua problem yang membuat kita letih. Kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Hari itu Yesus merasa letih. Dia datang ke sebuah sumur, dia duduk di sumur Yakub. Dan datanglah perempuan Samaria dan Yesus berkata, bisakah kau ambilkan aku air dari sumur ini? Tapi hari itu perempuan ini berkata, siapakah engkau? Apakah kau lebih hebat dari nenek moyangku Yakub? Karena air ini, sumur ini terlalu dalam, dia berkata. Dan hari itu Yesus seakan-akan mau berkata, jika engkau mengenal aku, jika engkau tahu siapa aku, maka ada air hidup yang akan membuat engkau tidak pernah haus lagi ada di dalam hidupmu. Saudara, jika kita kenal siapa Tuhan kita, dengan mudah kita akan mencari Dia. Jika kita kenal siapa Tuhan kita, dengan mudah kita akan mengucap syukur. Bahkan dalam kelemahan, dalam kekurangan yang membuat kita letih. Karena kita tahu jika Dia izinkan itu terjadi, rencananya itu pasti baik dan bukan kecelakaan. Jika kita kenal siapa Tuhan kita, dengan mudah kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan semua masalah kita akan serahkan ke Dia. Karena kita tahu hanya Yesus yang mampu menyelesaikan setiap masalah dalam hidup setiap kita. Jika saja kita kenal siapa Tuhan kita. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Kita semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Bukan dengan kekuatan kita lagi, tapi dengan kekuatan dan anugerahnya. So when you are down to nothing, God is up to something. Ketika kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Mungkin hari saudara berkata, Tuhan, aku pernah merasakan letih. Atau hari saudara ada di titik letih dalam hidupmu. Engkau berkata, jiwaku letih, Tuhan. Dan saudara merasa ada di titik terendah dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar di hidup kita. Ketika kita merasa begitu letih dan kita tidak mencoba berdiri semakin kuat, tapi kita pakai lutut kita untuk berlutut. Dan hari itu kita datang kepada Dia. Then God is up to something. Maka Dia Tuhan yang akan bekerja. Dan Dia Tuhan yang akan menunjukkan kuasanya semakin nyata di tengah-tengah kita. Tapi hari ini saya berdoa, biar sekali lagi jangan kita duduk di sumur yang salah dalam hidup kita. Jangan coba cari sumur yang lain, tapi cari sumur di mana itu adalah tempat kaki Yesus,
di mana kita akan duduk di bawah kaki Yesus. Dan kita akan duduk di bawah naungan sayapnya. Kita duduk di sumur di mana mata air itu tidak pernah habis. Yaitu Yesus yang kita sembah. Dan bukankah firman Tuhan berkata kita ada di dalam Dia. Dan Dia ada di dalam kita. Artinya mata air yang tidak pernah habis itu ada di dalam hidup setiap kita. Saudara, kemarin saya pergi ke AOC. Dan Om Jo mulai cerita tentang dia alami sebuah minyak dari minyak berubah jadi madu, saudara. Warnanya cukup beda dengan di Sion, saudara. Saudara, dan ketika beliau cerita dan hari itu Tuhan berkata kepada Om Jo dan itu jadi berkat buat saya. Tuhan berkata, jangan cari mujizatnya. Karena mujizat madu itu bisa habis. Tetapi aku Tuhan tidak akan pernah habis. Semua bisa lenyap, tapi Dia Tuhan tidak bisa lenyap. Bahkan manusia bisa meninggalkan kita. Itu yang saya pelajari. Tapi saya meninggal, manusia tidak akan selamanya bisa menemani kita di dunia ini. Tapi hanya Tuhan yang akan bisa menemani dan menyertai kita. Bahkan sampai pada kekekalan. Karena Dia Allah Immanuel. Allah yang menyertai sampai pada kekekalannya. Tapi hari ini pertanyaannya, apakah saudara bisa percaya dengan Dia? Bisakah engkau percaya untuk melepaskan masalahmu dalam hidupnya? Saudara, saya akan tutup dengan cerita ini. Saudara, saya punya yayasan di kota Semarang yang bernama Harvest Center. Saudara, dan sejujurnya setiap hari kita akan keluar uang, saudara, untuk memberkati banyak orang. Dan suatu hari tiba-tiba cici saya, Cikesha, telepon saya. Saya masih ingat saya di Jawa Timur. Saya sedang pelayanan, saya telepon saya dan dia berkata, Sa, kita kehabisan uang. Habis ini kita cuma bisa kasih makan sampai bulan ini. Bulan depan kita sudah tidak bisa kasih makan orang. Kita sudah gak punya uang. Saudara, saya gak punya, kalau mungkin orang bilang penghasilan tetap, donatur tetap, saya gak punya itu semua. Saudara, karena saya gak punya gereja, saya gak menggembalakan siapapun, jadi saya gak punya uang. Setiap minggunya saya gak punya uang. Jadi saya cuma mengandalkan Dia semata. Dan ketika itu saya stres. Saya kalau sudah stres sampai ke fisik. Saya mulai mencret-mencret, saya mulai muntah-muntah. Asam lambung mulai naik. Saya mulai tidak karu-karuan. Saya khotbah tidak fokus. Saya ngomongnya A ke C, C ke Z, Z kemana. Hari itu kacau. Saya stres. Dan ketika itu tiba-tiba saya ingat khotbah dari Ibu Iin. Ibu Iin khotbah di SHRK. Dan hari itu Ibu Iin berkata, hari itu Mahanaim tidak punya uang. Saya bilang, sama. Ibu Iin berkata, saya sudah bilang kepada semua para pekerja-pekerja bahwa kalau tidak ada gaji ya sudah ya. PK pun juga mungkin tidak ada. Tapi hari itu yang saya cukup kaget, Ibu Iin berkata, tapi hari itu apakah saudara pikir saya stres? Saya tidak stres. Saya bilang, kok hebat. Saya tidak stres, kenapa? Saya bilang ke Tuhan, Tuhan ini yayasanmu. Ini anak-anakmu. Kalau ini anak-anakmu, ini yayasanmu, engkau yang akan bertanggung jawab mengurus mereka. Dan singkat cerita hari itu, Ibu yang bersaksi bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan dari Mahanaim. Saya sekali lagi duduk paling depan. Dan saya berkata, Tuhan, saya tahu dari pelajaran itu. Dan hari itu saya datang ke Tuhan dan saya bilang, Tuhan, yayasan ini milikmu, saya bilang. Ini bukan milik saya. Ini bukan tanggung jawab saya. Saya mengelolakan, ya betul. Tapi engkau yang suruh. Kalau engkau tidak suruh, saya gak mau saya punya yayasan. Saya bilang, ribet, saya bilang. Tapi karena engkau yang suruh dan setiap hari engkau perintahkan kami untuk mengadopsi kampung demi kampung. Sekolah demi sekolah, panti-panti asuhan. Kalau hari ini kau suruh, maka Tuhan engkau yang akan bertanggung jawab. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, jika engkau masih mau, engkau masih melihat kami, masih mampu dan bisa dipercayai untuk memberi makan orang, maka berkatilah kami. Tapi jika hari itu engkau tidak melihat kami, engkau tidak bisa pakai kami lagi, maka jangan berkati kami. Dan hari itu tidak semudah kata-kata yang hari ini saya ucapkan. Karena bahkan ketika semua orang telepon saya, ini gimana, uangnya gak ada, uangnya gak ada. Saya cuma diam dan saya berkata, mari kita tunggu Tuhan.
Karena sejujurnya kita mau cari, saya bilang, kita mau jual apa? Saya bilang, gak ada uang. Tapi hari itu yang saya lihat, tiba-tiba ada orang telepon, bilang, aku mau kasih donasi daging 1 ton. Daging sapi 1 ton. Saudara, dan itulah kita buat makanan bola-bola semur. Saudara. Tiap malam bulet-bulet daging 1 ton itu luar biasa sampai mau muntah. Saudara. Tapi hari itu ketika kita lihat dalam 1 bulan itu sapi terus semua. Saudara, dan hari itu setelah itu sampai hari ini 20 Maret persis adalah 3 tahun yayasan ini berjalan. Dan tidak pernah ada 1 hari pun Tuhan izinkan kami kekurangan uang. Bahkan sampai hari ini Tuhan berkati kami dengan begitu melimpah dan luar biasa. Tapi sekali lagi saudara, untuk menyerahkan ke Tuhan tidak semudah kata-kata. Tapi hari ini saya berdoa demi kasih Tuhan. Tuhan kita itu bisa kita andalkan. Saudara. Tuhan kita itu lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan kita itu lebih besar dari semua apapun yang membuat kita letih. Bahkan di saat kita letih, kadang Dia izinkan kita mengalami keletihan. Saya tahu kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita memang manusia biasa. Bahwa kita sadar kita butuh Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan tanpa penyertaan Dia, semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi hari ini saya sungguh berdoa. Ketika hari ini saya datang ke tempat ini, tiba-tiba muncul lagu Give Thanks with a Grateful Heart. Biar hari ini kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan mengucap syukur. Sekalipun ini meletihkan jiwaku, aku akan mengucap syukur. Karena ketika aku bisa mengucap syukur dan aku berserah, disitulah Engkau Tuhan yang akan menunjukkan kuasa-Mu di tengah-tengah kita. Hari itu ketika Petrus berjalan di atas air, firman Tuhan berkata dia berjalan dan tiba-tiba dia merasakan ombak di telapak kakinya. Dan ketika itu dia mulai tenggelam. Padahal sehari itu jarak Petrus dengan Yesus itu cuma seuluran tangan. Karena hari itu firman Tuhan berkata maka terulurlah tangan Yesus menarik Petrus ke atas. Jadi jaraknya dekat. Tapi hari itu Petrus lebih memilih untuk mendengarkan suara ketakutan. Petrus memilih mendengarkan suara ombak badai dalam hidupnya. Daripada melihat Yesus yang ada tepat di depan matanya. Tapi bahkan ketika Petrus tenggelam dalam keletihannya, Tuhan kita tidak pernah menyerah dengan Petrus. Dia tetap tarik Petrus keluar. Dan ketika itu tidak ada firman yang berkata, maka datanglah kapal untuk menyelamatkan Petrus dan Yesus. Tapi hari itu kembalilah Yesus dengan Petrus ke kapal. Artinya Petrus kembali lagi jalan di atas air. Saudara, kita itu punya Tuhan yang tidak menyerah dengan hidup kita. Dan hari ini saya berdoa saudara jangan menyerah dengan hidupmu maupun dengan Tuhan. Saudara. Tapi hari ini apapun yang terjadi, maka kita berkata give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Dan menurut saya bukan sebuah kebetulan, saya duduk manis di sana dan tulisan di box persembahan di depan adalah give thanks with a grateful heart. Dan saya percaya ini pesan buat kita semua bahwa Tuhan mau apapun yang terjadi, mari kita mengucap syukur dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari saja bangkit berdiri bersama-sama.